Nasi masih menjadi padi, keris sudah menjadi hitam. Wahai tifosi, jangan bersedih. Next race kita kasih paham. Sabar guys. Halo teman-teman Republic of Speed, ketemu lagi dengan kita bertiga di Rose Podcast. Dan kalau udah bertiga nih pasti kita bahas apa? F1. Formula One. F1. Oke, gimana nih nasib para tifosi kemarin nih teman-teman? Jangan bahas tifosi langsung dong, weh. Karena kayaknya Kan itu tadi pantunnya tifosi. katanya minggu depan minggu ini dong harusnya mantap jaya ya, semangat ya para tifosi ya. Next time kita kasih paham, Bos. Jadi sekarang kita bahas F1 Zandvoort nih. Zandvoort. Oke, Kalau kasih nilai berapa nih? Dean sama Amaldi. Walaupun balapannya Amaldi dulu dah. Piastri yang unggul terus ya, tapi seru ngeliat belakangnya dan kejadian. Aku kasih boleh lah, walaupun kayaknya ketinggian 8 lah untuk hari ini. Nggak tahu kenapa pengen 8 aja. Oke. Aku sih juga 8 ya. Ini gimana dia? Saya 7,5 deh. 7,5. Diturunin. Soalnya ada satu hal yang nggak pernah terjadi. Oke. Apa tuh? Kenapa 7,5 jadi turun? tifosi jadi. Hujannya nggak pernah pakai ban intermediate soalnya. Oh, hujan nggak intermediate ya? Jadi 7,5 aja. Ya. Kalau Ya gue 8,5 deh. 8,5 ya, walaupun Ferrari harus tersingkir ya keduanya. Kan yang dinilai adalah Balapannya keseruan race-nya. Oh, berarti Bukan tifosinya, Bro. berarti objektif ya nih. Bukan. Pak Dean ini objektif nih. Kualitas balap ya. Iya, jadi saya suka ada satu nama baru di podium tuh. Saya seneng lah. Betul banget. Berarti kita langsung aja nih menuju ke podium dan nama-nama 10 besarnya nih ya. Kalau udah langsung ke hasil balapnya. Udah disinggung dan ini dia. Iya, Oscar Piastri lagi-lagi menang. Lalu ada Max Verstappen dan juga Ishak Hadjar. Ishak Hadjar podium pertama di posisi ketiga. Betul. Ada beruntungnya tapi nggak beruntung amat juga, emang murni layak ya. Layak. Walaupun dia keempat pun luar biasa sudah pencapaian dari Ishak Hadjar ya. Betul, tapi kenapa dari 4 ke 3 ntar ada pembahasannya. Karena ada satu nama yang biasanya ada sekarang nggak ada nih. Tapi keempat ada George Russell, 5 Alex Albon, Oli Bearman, Lance Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda dan juga Esteban Ocon. Double point nih. Double point buat Haas sama Aston Martin. Nama-namanya menarik ya. Menarik. Ada nama-nama yang biasanya nggak pernah di poin, jarang nih. Betul. Oke, lanjut ya. Kita gimana? Apa Pak Dean? Ada membahas apa dulu nih? Nggak apa-apa, selain double point Aston juga saya seneng ada double point Haas. Double point Haas. Iya. Double point Red Bull itu juga jarang loh. Double point Red Bull. Jarang sekarang ya. Oke, langsung ya kita menuju ke balapnya nih. Gimana nih Pak Adam dan Pak Dean lihat balapannya? Aku kasih rundown-nya sedikit soal balapnya. Nanti kita ada diskusi sedikit lah ya. Ini di start Piastri dan Norris sebenarnya startnya sama-sama bagus reaction time-nya, tapi Piastri langsung ngechop ya. Bahasanya kalau langsung ditutupin gitu. Dan di next foto bisa kita lihat membuat Verstappen unggul dari Norris, lalu overtake dari outside karena ada sedikit banking juga yang membantu Verstappen, dan racing line-nya memang agak di luar ya. Dan ini sebenarnya di next fotonya nggak ada karena kemarin nggak nemu nih yang HD. Cuma di tikungan kedua dan ketiga itu Verstappen hampir spin karena dia overtake Norris dari sisi luar, tapi agak kotor, banyak pasir, hampir spin, tapi masih bisa diselamatkan oleh Verstappen ya. Luar biasa ya, itu kontrolnya bagus banget berarti itu dia tuh. Yang kita tahu Verstappen brutal lah ya. Brutal. Dia kalau dapat mobil brutal pasti brutal lah. Piastri ya lawannya Piastri lah udah itu. Menurut aku sih iya. Menurut aku sih secara mentality iya ya. Lawannya mobilnya aja nggak ngedukung udah. Oke, lanjut. Nah ini udah
karena nggak dapat foto yang HD tadi Verstappen pas overtake Norris. Jadi ini nextnya langsung di beberapa lap kemudian Norris nyusul Verstappen, karena buat Verstappen juga nggak ada gunanya juga ya defense, karena justru makin kehilangan waktu kalau defense. Jadi ya defense adanya aja lah. Tikungan pertama makin habis ya, karena dia pakai soft ya Dem ya. Dia pakai soft karena spekulasi takutnya ada hujan di next foto nih. Nah, ada Zac Brown langsung ngecek ya. Karena sebenarnya udah lumayan hujan juga sebenarnya, tapi nggak mengundang ya sebenarnya ya. Ya nggak separah sampai harus ganti ban intermediate sayangnya. Padahal seru juga. Tapi korbannya ini nih. Patah hati pertama untuk para tifosi adalah Lewis Hamilton di tikungan ketiga. Iya. Ini gue inget banget ini tuh sebelum dia ini insiden sendiri ini ya. Dia kan kalau nggak salah di radio, we have to undercut, kalau nggak salah. We have to undercut. Oke, understood. Malah dia melakukan dia begini itu kayak ya. Mana satu lap sebelumnya Leclerc pit duluan lagi buat undercut. Jadi dengan crash-nya dia malah tidak menguntungkan Leclerc kan. Tidak menguntungkan, jadi nggak pas gitu loh. Ya, next foto nih. Sayang banget ya. Nah, ini dia. Aduh. Apa yang ada di pikiran Anda, Bapak Dean ya? Emang agak keluar di tikungan ketiga, sementara di atas bankingnya kan nggak lanjut chambernya ya. Bankingnya tuh nggak lanjut. Jadi landai ya. Bottoming, kehilangan momentum buat belok karena jadi understeer ya, jadinya crash. Mencium ujung. Walaupun sebenarnya hampir bisa diselamatin, tapi bannya udah nyenggol jadi copot ya. Karena udah nyenggol di sebelah kanan. Makanya shaftnya langsung patah gitu lah. Sebenarnya itu agak bisa diselamatin, cuma udah terlanjur deh. Hilang grip. Karena crashnya juga kan di tembok yang akhir banget gitu. Kalau agak akhirnya begini. Entaran dikit lah 5 meter 10 meter mungkin bisa diselamatin. Ya. Atau enggak temboknya munduran lah dikit gitu masih bisa ya. Sebenarnya udah terkontrol tuh di atas tuh ya. Kelihatannya. Betul. Tapi ya ada tembok yang membuat beginilah. Nyembul. Sampai akhirnya safety car pertama. Safety car pertama. Banyak yang memanfaatkan pit juga, tapi di barisan belakang. Untuk yang barisan depan tetap masuk pit ya. Tetap masuk pit ya beberapa ya. Iya masuk. Tapi gantinya hard, nggak ganti intermediate. Sementara Verstappen di sini kalau nggak salah. Iya, sementara Verstappen dari soft gantinya ke medium. Dia tetap full attack ya. Ya, selalu berbeda kekerasan ya dari rivalnya, kekerasan ban ya, komponnya. Tapi ya. Verstappen berbeda komponnya. Beruntung banget loh karena ada safety car kan, jadi kayak untung ada safety car segera ganti. Mungkin gitu sudah ini juga kali udah dihitung ya. Wah, ada probabilitas kecelakaan. Sebenarnya untuk kecelakaan buat Verstappen antara menunggu safety car karena hujan atau safety car karena crash. Ya untungnya yang crash duluan karena hujannya nggak pernah deras kan kemarin. Karena Verstappen emang udah nothing tulus ya, dia udah pokoknya kalau bisa podium, kalau gagal ya udah, jadi udah di belakang aja gitu. Dan belakangnya dia kan hajar, nggak mungkin hajar brutal ke dia kan. Ya sister company coy. Ya. Dan syukurnya juga bagus ya jaraknya dengan beberapa pembalap di belakang juga masih bisa menjauh gitu ya. Ya nggak dalam jangkauan DRS juga dari mobil belakang ya. Oke. Nah ini udah dua McLaren udah ganti hard, Verstappen pakai restart ya. Pakai ini dari soft sebenarnya masih habisnya ganti ke hard, ganti ke medium sorry. Ya. Oke. Nah ini di beberapa lap setelahnya, satu lap setelahnya ada kontak antara Lawson dan juga Carlos Sainz. Ini kalau menurut kalian yang hukuman yang sepadan tuh apa sih? Karena dari
kejadian ini, dari insiden ini yang mendapatkan penalti justru adalah Carlos Sainz yang sebenarnya menurut aku harusnya diberikan space lebih oleh Liam Lawson ya. Aku menurut juga aku setuju sama. Kali ini nggak ada perbedaan sih. Tapi karena rulebook mengenai overtaking dari FIA yang terbaru adalah selalu memprioritaskan pembalap yang di bagian dalam ya, di inside ya. Oh, bagian dalam ya. Berarti masih ini dong Dam ya, yang di depan atau yang di dalam itu berhak mendikte jalannya race line gitu. Tetap ke situ ya. Ya, berdasarkan rulebooknya. Tapi kan tidak semua belokan itu sama. Ini kan belokannya semi banking. Jadi yang di luar yang punya momentum kan seharusnya ya. Iya. Harusnya ya. Tapi Lawson juga bisa berargumen bahwa Sainz nggak pernah beneran ada di depan atau side by side kan sebenarnya. Agak jauh juga untuk side by side. Tapi menurut aku sih sebenarnya ini lebih ke racing incident mungkin ya. Daripada Lawson kena penalti atau Sainz kena penalti. Tapi sayangnya dengan rulebook sekarang Sainz yang kena terdampak dirugikan. Walaupun di beberapa aksi sebelumnya juga sempat, kalau nggak salah Norris atau Verstappen ya yang kayak gini ya, tapi Norris berada di sisi luar kan. Tapi Verstappen dia luar. Oh ya, satu sisi Verstappen nggak ngotot untuk nutup. Aku lupa ada insiden yang sama kok, tapi ngasih space. Berarti kan ada beda penerapan nih dari beberapa pembalap. Ada yang tetap ngotot ini punyaku, ada yang ini ada orang nih tetap kasih gitu. Betul. Kan tergantung. Dan dari sepanjang balapan kemarin beberapa kali pembalap side by side cuma Lawson doang kan yang maksa nutup kan. Betul. Beberapa juga ngasih space karena tahu ada pembalap lain nih di sisi luarnya dia gitu. Dan Sainz juga bilang dia beberapa kali side by side di sini dengan pembalap lain cuma sama Lawson doang nih sampai kontak. Apakah ya? Apakah? Nah, karena juga ada kejadian juga kan. Lawson Albon di Catalunya kalau misalnya ingat ada insiden kan. Lawson Alonso juga di Miami. Nah, ya. Itu selalu kejadian. Lawson kayaknya emang selalu nggak nutup mata ya atau nggak ngelihat gitu. Atau dia ini sebenarnya pingin niru Verstappen gitu. Atau pengen membuktikan bahwa dia tuh nggak wash ya bahasa. Nggak lembek. bahasa Indonesianya apa ya, nggak wash, nggak wash. Gimana Dan? Skillnya udah nggak memudar karena dari Red Bull di demo ke Racing Bull. Gitu. Pengen showing lah pokoknya, pengen pamer sebenarnya. Ya mungkin seperti itu mungkin ya. Ya tapi ya selalu kejadian. Tapi ya selalu kejadian. Tahu waktu dan tempat dan lawan gitu kan. Kalau lawannya mungkin Verstappen atau Verstappen atau Piastri mungkin dengan racing craft yang lebih ini. Mungkin dia bisa lebih menghindar gitu. Betul, karena tapi kalau yang lain sebenarnya di belokan berikutnya kan belokan kedua, belok kanan Lawson bakal ada di inside. Lalu belokan ketiga yang banking kan dia punya momentum, harusnya sih nggak usah maksain. Betul, harusnya nggak usah maksain. Ya setuju. Ya itulah Lawson ya, kita tahu sendiri kiprahnya. Betul, kiprahnya. Oke. Nah ini momen the biggest moment yang paling punya mentality kayak gini cuma Leclerc, Verstappen, Piastri, Alonso. Kalau dikasih mobil bagus Alonso bisa kayak gini loh. Bisa banget lah, bisa banget. Ngeri bisa yakin. Racing Craft sudah selama zaman Michael Schumacher, bro. Dan ini juga jadi zaman dulu makin gila, lebih gila lagi. Oh iya, lebih real tanpa DRS. Ini juga menjadi tontonan di tribun yang ini ya, karena betul. Minim aksi ya. Di sini. Ini minim aksi daerah sini ya. Betul. Tapi jadi pertunjukan, bahkan jadi pembicaraan oleh komentator nih, heboh. Ini nih sebenarnya mengambil keuntungan dari outside enggak nih kayak gitu ya. Track limits enggak gitu kan. Ternyata enggak ada tindakan, bahkan Stewart bingung nih sampai memutuskan harus setelah balapan. Ya, walaupun menurut aku sih sebenarnya iya ya off the track ya menurut aku. Tapi nggak tahu posisinya memanfaatkan apakah dia sebenarnya udah di dalam atau enggak. Nah itu yang kita nggak dapat posisi yang benernya, nggak bisa. Dan replaynya cuma dari satu angle doang, jadi nggak terlihat. Katanya apa?
Nggak apa. Katanya bentar. Katanya akan diinvestigasi setelah balapan. Tapi nextnya harusnya kayak gitu tadi. Nanti kedua nextnya. Jadi nggak perlu, jadi stewardnya aman deh. Ini kayak steward aja, udahlah biarin lah. Itu race bagian dari balapan dan ini baru jadiin penalti ya. Iya, di take out sama teammate-nya Russell sendiri ya. Iya, aduh. Dan yang Russell sendiri ada impact ya, kena kerusakan sedikit, damage jadi agak turun. Dan ada setelah itu insiden ini. Dan setelah itu insiden ini yang sebenarnya siapa namanya Antonelli. Ini kan Antonelli yang nabrak nih. Antonelli itu undercut dan Leclerc mau nge-cover yang sebenarnya nggak perlu amat nge-cover Antonelli karena pace-nya cukup jauh menurut aku. Tapi di undercut, jadi ketika keluar pit masih deketan banget ya antara Russell dan juga Antonelli. Leclerc dan juga Antonelli. Dan di posisinya tapi kalau ngelihat lebih jelas kan ketika tikungan pertama ada jarak ya, karena mungkin Leclerc masih perlu memanaskan ban ya, jadi belum benar-benar grip. Tapi dia berada di racing lane yang normal kan ya sebenarnya. Betul. Ini Antonelli yang terlalu optimis ya, terlalu ambisius. Ya, kayaknya mungkin apakah understeer dia jadi agak belok parabolik keluar gitu ya? Apa niatnya di dalam aja? Kita nggak tahu nih pemikiran Antonelli kayak gimana tuh. Tapi kalau aku nonton setelah balap kan ada F1 kan ada show-nya tuh after the race kan. Itu memang nggak akan bisa dipertahankan sih, nggak bakal bisa di inside mulu karena memang momentum under the steer dan ya hukum fisika ya pasti akan naik ke atas juga kan. Pasti keluar dengan momentum yang ada, kecuali lap 1 pas masih mepet-mepet. Seperti yang ditunjukkan Alonso 2 tahun lalu ya. Tuh beda ya. Tapi BTW. Gue seneng banget kayak apa ya? Setiap foto yang ada nih, yang di capture ini, itu the topic ya. Kayak sponsor tuh pasti nongol pas gitu dan kayaknya enak gitu dilihat. Kayak dua gambar sebelum nih Dam. Kayak yang kayak Sainz sama Lawson aja di belakang tuh tadi ada Kraken sama Cash App gitu, kayak wah, kayak keren banget sih ini, fotografernya keren banget sama penempatan sponsornya. Itu bedanya F1 sama MotoGP. Makanya multi-million dollar sport bro. Aduh, enak banget dilihat ini. Kalau kecelakaan, ada Ray-Ban, ada HP. Bahkan sampai barriernya di belakang full kelihatan kan. Aram. Makanya ya kenapa mungkin MotoGP niru ada spoiler ya. Bisa jadi karena sejujurnya motor sih spot untuk sponsor dikit banget. Ya, karena motor kan bergerak sampai. Tapi podcast kita keren loh coy. Apaan tuh? Kenapa tuh? Itu ada tambahan Robas App di bawah. Oh iya dong. Oh sudah pasti. Itu kan nambah sponsornya. Oke, tapi ini lanjut. Ini masih ada foto insidennya kah? Masih ada foto lanjutannya. Nah. Oh masih. Wah, ini next ini aja. Masih ya. Kalau gitu ini dong. Reaksi dari Bapak Dean lagi lah sebagai tifosi, boleh lah. Ya, yang saya sebutkan ini adalah patah hati kedua. Di Antonelli ini tolonglah, udah 1 gugur buat tambah lagi nih, kayak bangke. Tapi kayak... Antonelli fair dong. Fair, dia fair. Cuma bukan. Ya, Verstappen pernah di take out. Di Red Bull Ring. Ferrari pernah di take out. Nextnya mungkin McLaren di take out sama Antonelli, ya kita tunggu aja ya. Amin. Di Monza ya. Tolong. Ya, kita lihat. Tahu-tahu Piastri lagi ya. Waduh. Jadi sebenarnya perasaan tifosi kemarin ini kayak gini nih. Pole position 67 dengan raport Dewan
Jadi 67 itu kayak memberi inilah harapan lah seenggaknya finish dengan double point sebelum Monza gitu. Tapi kok yang terjadi seperti ini gitu loh. Jadi hancurlah weekend saya. Seperti ini ya Bapak ya. Seperti ini betul. Seperti ini. Langsung buka Roblox ya. Aduh. Langsung terduduk ya. Dia lama loh duduk di situ jadi sorotan. Tuh, karena kabarnya sih balik ke pit jauh ya. Muter kan. Muter. Dia nggak ada di bagian dalam sirkuit soalnya. Iya. Males aja jadi. Salah satu view yang bagus kayaknya ya. Dia punya spot. Betul, ada bukit-bukitnya kan lumayan. Di peta di Google Maps kalau kalian tahu itu ada yang nambahin Leclerc apa gitu ya. Spot di tengah itu. Mungkin kalian yang nonton bisa ada cari. Ada spot baru nih Leclerc yang punya spotnya nih. Oke, sekian Dek. Leclerc. Pangeran Charles nih. Oke, berarti dengan crashnya nextnya ada karena ada crashnya Leclerc membuat ada safety car dan semua mobil di belakangnya bisa punya kesempatan untuk pit dan mendekat ya. Bahkan untuk Sainz dan Lawson yang udah overlap bisa nyusul lagi biar di lap yang sama. Oke, langsung nextnya. Menariknya mereka berdua ganti ban hard ya, bukan ban medium tapi ban hard. Ya karena udah nggak ada ini sih. Nggak ada ban ya? Nggak ada ban fresh ya. Selain itu juga udah nggak ada ini juga ya, udah nggak ada serangan dari belakang kecuali Verstappen pakai soft yang mungkin kayaknya nggak akan bertahan lama juga softnya. Tapi justru kegagalannya ada di sini. Yang Lando Norris yang kita pikir bakal ngejar karena udah mendekat terus ya, buka, tapi ternyata ada aroma gosong di kokpit ya. Betul sekali. Seperti Hamilton 2016 waktu DNF di Sepang, engine failure waktu itu. Dialami juga oleh Lando Norris yang selama ini yang aku ingat hampir nggak pernah ada engine failure ya bagi McLaren. Akhirnya terjadi juga di Lando Norris, bahkan di sisa 6 lap lagi ya kalau nggak salah ya. Bentar lagi nih. Ya. Akhirnya juga menjadi penonton seperti Leclerc ya. Betul. Dan ini apakah pertanyaan juga nih Dam sama Dean, apakah ketahanan mesin McLaren dipertanyakan nih? Apakah bisa terjadi juga sama Piastri nih ke depan? Kalau dari yang aku baca, kesalahannya bukan dari power unit. Bukan power unitnya ya? Karena power unitnya kan dari Mercedes kan. Ini lebih ke kesalahan dari McLaren dalam packaging mungkin atau dalam ya operasional McLaren. Karena katanya ya berdasarkan klaim dari Mercedes dan McLaren katanya bukan kesalahan murni dari power unit karena kalau Norris mengklaimnya ini oil leak cuma belum ada statement resmi. Jadi oil leak kan bisa jadi karena pipa bocor kan, bukan karena mesinnya yang jebol gitu kan. Iya. Karena nggak ada api kan, asap doang. Asap. Rembes ya kayaknya ya. Ya mungkin. Ya nasibnya harus DNF. Dan yang membuat safety car lagi ya? Safety car lagi. Dan Ishak Hadjar posisi ketiga nih. Ini adalah momen yang sangat dinanti oleh masyarakat Prancis mungkin ya. Iya. Karena udah lama banget orang Prancis tidak naik podium bahkan menang ya. Terakhir menang Pierre Gasly. Wah, ya. Tapi juga karena balapan yang unik ya. Betul. Kalau terakhir podium Pierre Gasly juga. Pierre Gasly juga di Sao Paulo. Interlagos. Tapi di Hadjar juga ada alasan selain luck juga yang tadi Adam kayaknya bilang nggak murni luck. Karena dia juga konsisten juga di posisi 4 ya Dam ya. Betul, dia bisa menahan Leclerc, bisa menahan Russell, bisa menahan Antonelli. Jadi walaupun posisi 4 memang fantastis hasilnya ya. Iya. Memang on merit lah. Jadi tahun depan dia bakal turun 4. Tapi ya kayaknya ya. Turun downgrade ke Red Bull ya. Sudah terlihat hilalnya oleh kelihatannya sih Helmut Marko. Kelihatannya sih begitu. Nanti kita bahas di akhir.
Dan ya sampai finish Piastri tanpa kesalahan. Ya, walaupun dengan ban soft, Max Verstappen juga tidak bisa ngejar ya. Nggak bisa. Secara mobil juga hanya memberikan kesempatan di awal-awal lap aja. Memang no mistake kan dari gimana dari sebelum-sebelumnya emang McLaren ini bahkan dengan komponen hard aja itu pace-nya juga cepet, lebih gitu, kenceng, bagus gitu. Ya. Jadi secara mobil emang udah terlalu luar biasa ya McLaren ya. Betul. Dan yang aku lihat sih dari grid sekarang ya, ini ada terbagi menjadi 2. Ada yang top team itu ada McLaren, sisanya middle team. Iya, dari Red Bull sampai Sauber itu middle ya. Alpine bawah ya. Iya. Alpine bawah, Oh ya, Alpine harusnya Alpine lower Dam. Tapi kalau Pinto bagus loh kemarin loh. Walaupun nggak poin sih. Walaupun dengan ketidakharmonisan manajemen di Alpine ya. Betul. Itu Flavio Briatore dan ininya kayak pokoknya manajemennya lagi kacau banget. Nggak jelas mau ngapain. Jadi Piastri mengambil keputusan yang sempurna untuk pindah ke McLaren ya waktu itu ya. Iya. Kalau nggak bisa kayak gini nih fotonya nih. Nggak bisa udah. Nggak bakal bisa gini juga, nggak bakal bisa. Nggak bisa Grand Slam kalau masih di Alpine. Balapan kemarin menjadi Grand Slam pertama bagi Piastri ya. Gila sih, ini kayak menatap gue World Champion. Kayak Mr. Bean ya. Mr. Bean. ini sih kayak kalau bisa didubbing nih kayak ngomongnya gitu doang. Lu dong. Mantap ya. Bahkan Grand Slam pertama. Pernah nggak Norris Grand Slam nih? Seingat aku pernah deh. Pernah ya. Pernah. Tapi memang Grand Slam itu walaupun banyak pembalap sering menang, jarang juga pembalap yang pernah Grand Slam. Alonso aja kayaknya cuma sekali deh Grand Slam. Yang sering tuh Marcus Schumacher kayaknya. Zamannya Marcus Schumacher, Hamilton, Verstappen yang memang punya mobil mendominasi ya. Schumacher. Oke, dan ini dia. Iya, ini dia. Isaac Hadjar menjadi podium sitter Prancis termuda. Ya. Iya. Walaupun trofinya pecah ya, nextnya. Trofinya pecah. Nih. Terpot tuh. Mau diangkat ya kayaknya, terlalu berat ya. Betul. Mukanya dulu. Mukanya panik gitu karena nggak tahu bisa direplikain yang ini kira-kira ya. Nggak tahu kayaknya kalau kayak pas sampein di mana? Di lem ya. Kalau nggak salah yang Verstappen sama atau Austin ya kemarin yang sama Norris yang hancur itu ya. Sama Norris ya. Diganti kan itu. Nah ini diganti juga nggak nih? Kecuali kalau kayak Hülkenberg dapatnya Lego mungkin bisa dirakit lagi kali ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Hadjar nih. Dia baru mendapatkan podium pertama di mana Lawson kalau nggak crash juga, kalau nggak ada kontak sama Sainz jauh di belakang. Tsunoda juga jauh di belakang, bisa dibilang Tsunoda poin itu karena murni beruntung. Ada Hamilton, Leclerc, Antonelli, Nalti itu keluar dari chance untuk top 10 ya. Yeah. Tapi kalau Hadjar nggak ada kejadian aneh-aneh pun dia tetap aja P4. Nah, jadi apakah membuat Hadjar menjadi yang sangat diperhitungkan untuk second seat di Red Bull tahun depan? Wah jelas sudah. Kalau menurut kalian, apakah Hadjar mengambil kesempatan itu atau untuk Red Bull apakah sebaiknya Hadjar menggantikan Tsunoda atau gimana? Kalau Red Bull sih kayaknya pasti mikirnya kayak gitu ya. Yang penting nilai prestasi itu naik. Udah nggak penting proses atau siapa lagi, kayaknya udah kemungkinan besar sih Hadjar diangkat ya. Tapi nggak tahu Hadjarnya pengen enggak gitu. Kalau dia dia ini baru pertama ya rookie lah ya. Jadi kayak rookie. Mungkin pertimbangannya apa ya? Antara dia dinaikin atau enggak dinaikin itu masih ada kesempatan karena sejarahnya ya Dam ya. Kalau naikin dari second team ke first team itu
ujungnya gagal terus. Tapi yang agak berhasil nih kayaknya waktu ngambil si ini Sergio Perez tuh agak mendingan gitu ya. Sergio Perez kan bukan dari AlphaTauri, bukan waktu itu. Iya, maksud gue tuh gini loh, dari tim lain gitu loh. Dari tim lain ya. Iya, jadi kayak harusnya agak masih dipertimbangkan, mumpung dia masih rookie, coba dia matengin dulu di situ, atau cari abis itu yang di Red Bull second seatnya cari pembalap lain, nggak tahu. Karena gitu kan. Karena yang diasosiasikan ke second seat-nya di VCARB itu adalah Arvid Lindblad, pembalap Formula 2. Iya, dari Red Bull Academy juga ya. Red Bull Academy juga. Tapi menurut aku siapapun yang menggantikan Tsunoda atau mungkin Tsunoda atau Hadjar, menurut aku sama aja karena tahun depan regulasi baru kan. Jadi kalau nggak mau nyakitin hati ya, kalau nyakitin hati sebenarnya Tsunoda juga nggak apa-apa. Karena mungkin sekarang Tsunoda nggak bisa bawa karena terlalu Verstappen banget mobilnya kan. Tapi kan tahun depan regulasi baru dengan mobil yang tanpa ada campur tangan Newey sedikit pun, apakah Tsunoda bisa perform kita nggak tahu. Jadi kayaknya nggak ada pengaruh apapun mau diganti Hadjar atau Tsunoda, walaupun Hadjar bilang sih siap. Tapi idealnya menurut aku tetap Tsunoda di Red Bull, Hadjar 1 tahun lagi karena masih rookie. Tapi kita nggak pernah tahu Helmut Marko mau ngomong apa nanti kan ya. Ya kebiasaan Red Bull kan agak kejam ya. Mereka manajemennya Red Bull tuh penyakitnya itu tuh. Jadi kayak gak sabaran nih. Udah ganti switch udah. Jadi ya kita menarik kita lihat akhir-akhir musim nanti mungkin ada itu, beritanya. Verstappen tuh belum menemukan Ruben Barrichello-nya Michael Schumacher gitu. Ya, betul. Walaupun sebenarnya pas tandem sama Perez udah klop banget ya. Ya sebenarnya Perez, tapi mobilnya makin lama makin aneh kan. Iya. Yang salah yang disalahkan Perez, tapi padahal Perez sudah bawanya udah semaksimal mungkin, udah bagus banget sebenarnya ya. Betul. Saat ini jadinya kita ngeliat Perez sebenarnya perform. Ya, jadi inget yang ketika isu-isu mobilnya nggak bisa dikendaliin, Perez tuh ada ngomong ke media kalau kan sudah saya bilang saya tuh kesulitan gitu loh untuk ngendalin mobil itu. Saya ingatku ya. Ada itu ngomong media kayak gitu. Perez sudah berkali-kali ngomong gitu, cuma saat itu kan tidak ada pembandingnya saat masalahnya. Jadi semua orang cuma berasumsi Perez sudah gak jago. Udah turun. Padahal itu hasil terbaik yang bisa didapatkan selain pembalap yang bernama Max Verstappen kan gitu ya. Tapi terbukti sebenarnya di tahun lalu Max Verstappen di akhir-akhir musim juga keteteran ya sebenarnya. Keteteran juga, betul. Oke. Dan ini membuat Piastri semakin jauh, teman-teman. Semakin jauh 34 poin ya. Dan loncat ke barisan nomor 10 itu. Hadjar langsung loncat. Hadjar langsung ke 10. 34 poin dari Piastri ke Norris. Ya. Verstappen mendekat sedikit karena Norris DNF. Russell, Leclerc, Hamilton, ya 2 Ferrari ya. No comment ya. No comment. Antonelli, Albon poinnya sama. Bagus banget buat Albon. Ya. Lalu Hülkenberg dan juga Hadjar poinnya sama. Ya. Ke-11 ada Stroll, 12 ada Alonso. Iya. Jadi wajib tambahin Alonso ya kalau nggak ada di sini ya. Kalau Alonso nomor 18 dulu sampai 18 disebut sama Adam. Berapa poin dari 34 poin. 34 poin. Isinya ya. Ya nggak sih 34 nggak sih? Mungkin ya. Iya 34. Membuat Norris harus perfect nih 5 balapan ke depan. Walaupun di tim standing sih udah nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Kalau untuk McLaren sih nggak ngaruh ya. Udah nggak ngaruh. Ferrari juga walaupun double DNF masih di atas Mercedes karena cuma dari Russell poinnya. Red Bull nggak tahu lah mau gimana ya, suka mereka aja. Williams, Aston Martin dan Racing Bull gimana Bapak Dean? Masih yakin kah Williams di posisi kelima nih? Saya yakin. Aku sih nggak yakin ya. Untuk teman-teman juga di rumah nih, gimana kira-kira yang menempati posisi 5? Apakah Williams tetap bertahan, Aston Martin justru menyusul, atau Racing Bull yang tiba-tiba Hadjar makin kuat ya sama Liam Lawson? Nah itu tulis di kolom komentar boleh deh. Nah boleh tuh menurut kalian siapa? Atau jangan Sauber bisa aja. Bisa aja. Oke, tapi Alpine enggak ya? Kayaknya Alpine enggak sih. Enggak kejauhan kan tadi dibilang. Udah terlalu kacau ya di dalam internalnya.
tim bawah, papan bawah. Papan Dia bawah. doang ngadepin tim papan bawah, sisanya ini mediocre. Oh, berarti yang papan atas cuma satu, papan bawah cuma satu gitu ya? Iya, 8 tim papan tengah. Oke. Setuju. Nah, ini ya berita untuk ya. ini untuk next race-nya nih. Jadi abis ini sembari kita prediksi. Next race-nya kan di Monza nih. Temple of Speed kan. Italia banget ya sebenarnya. Italia banget. Monza home race bagi Ferrari dan para tifosi pastinya, walaupun yang aku tahu sih balapan kalau nonton di sana tuh gak enak karena macet jalannya ya. Tapi tiketnya murah, jadi kalau kita mau ke sana sih bisa aja nih. Oke, ada sponsor boleh dong mampir. Boleh kan. Naik ojek ke sana ya, Dam. Mantap. Biar nggak kena macet. Oke, gimana sama nih? Aja ini failure to slow under yellows. Ini yellow yang mana sih sebenarnya yang dia langgar? Yellow yang saat apa sih namanya, recognition lap apa ya, sebelum safety car, waktu mobil itu baru banget keluar mau ke grid. Jauh sebelum balapan dimulai kan mobil keluar dari pit ke gridnya kan ya. Nah itu ada yellow flag. Yang aku sayangin sebenarnya ini kan jauh sebelum balapan dimulai. Mungkin sekitar 15 menit 20 menit sebelum balapan dimulai. Kenapa 5 place grid penalty-nya nggak diadain di race Zandvoort aja ya? Itu kan waktu yang cukup tuh untuk ngambil keputusan seharusnya. Tapi apakah ini udah menjadi standarnya FIA? Udah menjadi best practice? Mungkin ya, kita nggak tahu. Iya. Karena sayang banget kalau mungkin karena rule book kali, Dam. Mungkin. Aku nggak tahu detailnya ya. Kalau di undang-undang gitu pasal berapanya ya aku nggak tahu ya. Tapi sangat disayangkan aja ya buat Ferrari, dan tentu kekecewaan bagi para tifosi. Betul. Atau mungkin bisa dimanfaatkan oleh Hamilton untuk ganti power unit. Sekalian bisa ya. Jadi, ya sekalian. Justru karena apa ya, sebagai Ferrari mungkin karena next itu Monza, saya yakin kayak ada something different gitu loh. Karena home race mereka gitu, mungkin ada sesuatu yang mereka akan perform, apa ya, ada sesuatu yang beda lah pasti. Senjata rahasia mungkin ya. Senjata rahasia. Ya mungkin. Kalau gitu langsung dong Fadian dong. Apa tuh? Weapon it missed. Alah, aku tahu lo mau ngomong gitu. Senjata makan tuan. Oke, yang jelas ini berita terakhir ya teman-teman ya. Ini berita terakhir dari kita. Mungkin ada info lagi yang lainnya, atau ada, tentu karena sudah minggu ini langsung Monza. Kalau berita tambahan sih kayaknya belum ada ya. Tapi karena ini berita terkait dengan balapan berikutnya di Monza, hal gitu langsung next race. Prediksi yang tifosi duluan boleh lah. Tifosi dulu ya. Tifosi pasti nomor 1 Leclerc kasih. Ya. Nomor 2-nya Norris lah. Oke. 3-nya Piastri deh. Oke. Siapa lanjutannya? Aku dulu deh. Tadi siapa deh? Leclerc, Norris, Piastri. Leclerc, Norris, Piastri. Oke. Revan, dia mau Revan tuh Norris tuh. Aku pengen juga sih sebenarnya ya, tifosi biar Ferrari menang ya. Leclerc 1, terus kedua Norris, boleh Norris sama nih, tapi ketiga Verstappen. Piastri nggak ada. Oke. Kalau gitu aku mau soalnya mau ditabrak Antonelli. Kalau gitu aku mau yang beda. Ada Alonso pasti, aku yakin nih. Enggak. Iyalah. Enggak ada Alonso. Enggak. Tapi ya bisa aja. Bisa aja. Enggak lah. Aku pengen nyebut loh sebenarnya Alonso sebenarnya. Bisa aja sih sebenarnya sih. Karena ini Monza teman-teman, ini Monza ya, ingat. Ya, Monza nih. Monza. Kita tahu nggak pernah balapan yang normal di sini ya. Aku mau beda, aku mau Verstappen. Leclerc. Ya. Antonelli, nggak jadi dong nabrak. Nah, kalau nabrak kan nggak boleh nggak finish, boleh tetap finish. Oh iya, kan? Iya boleh ya. Jadi
Kan nggak ada McLaren tuh. Siapa nih yang ditabrak mantan ini? McLaren saling tabrak. Ferrari yang ditabrak. Bisa jadi. Oke, berarti itu dia prediksi dari kami bertiga ya. Teman-teman kalau punya prediksi juga bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu prediksi kalian justru yang benar nih. Terus lalu juga kalau kalian ingin punya pertanyaan tentang MotoGP, F1, Superbike, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab atau kita bahas di next podcast. Betul. Dan jangan lupa like and subscribe. Ya. Dan juga tonton podcast kami yang lain, terutama yang MotoGP. Betul. Ya. Thank you banget nih buat para sponsor. Ya, selain yang Formula 1. Ada sponsor Robas App dan juga Speedway ya, yang Speedway Sim Racing Lounge ya. Untuk race kita. Betul, dan juga jangan lupa nonton Robas App GT Series ya. Betul. Next round masih ada 5 round lagi kalau nggak salah. Betul. Iya, mungkin itu aja dari kita. Kalau gitu, untuk kita pamit undur diri. Ya, untuk podcast F1 seri Zandvoort ini kita pamit undur diri. See you on next podcast. Bye bye. Thank you, bye bye. Jangan lupa subscribe, 1000 subscriber bentar lagi. Oke. Amin.